kita nanti enaknya materinya gimana, ini saya tata dulu materinya itu yang saya tampilkan mekanika dulu, karena saya lihat itu materinya memang ini sih loncat-loncat, jadinya lebih mudah saya menyampaikan itu kalau mekanika lebih dulu, contohnya itu kinematika kayak gitu. Kemudian usaha energi, impuls momentum itu saya dahulukan karena masih ya sefase lah istilahnya tuh. Bapak Ibu kan semuanya juga fisika. Makanya tata tadi. Nanti kita akan bahas tentang mekanika dulu, selanjutnya nanti akan saya pilihkan yang gelombang, kemudian yang agak terakhir-terakhir itu yang fisika modern. Seperti itu ya, atau punya usulan yang lain boleh disampaikan. Cocok ya? Siap. Oke, sip. Kita akan membahas soal yang ini, nomor 8. Untuk memulai membahas soal ini, kemarin katanya Mbak Eka ya itu sih, ada materi terlebih dahulu. Makanya ini saya siapkan tadi materi-materinya. Kita mulai dari materi sederhana, karena berkaitan dengan perpindahan. Sebenarnya ini ada ilustrasinya, kalau menggunakan percobaan, mungkin ada yang sudah menggunakan percobaan ini, percobaan ticker timer sama kereta. Nanti kalau digrafikkan hasilnya itu, ticker timer itu kan akan mengetuk kertasnya ini. Nah, antara kertas ini nantinya itu bisa menandai jenis dari gerakan keretanya ini. Kalau jarak itu tetap, berarti GLB, gerak lurus beraturan, tapi kalau jaraknya itu semakin jauh, berarti GLBB dipercepat. Kalau semakin semakin apa ya, semakin jaraknya semakin pendek, berarti GLBB diperlambat. Kita akan membahas grafiknya yang paling sering saya kan kemarin saya sempat searching ininya kisi-kisinya. Di situ memang grafik yang di ini kan ditekankan kalau tes PPG. Makanya ini saya bahas tentang grafik jarak terhadap waktu, atau bisa juga perpindahan terhadap waktu, kemudian nanti juga grafik kecepatan terhadap waktu. Yang pertama ini masih GLB. Ciri dari GLB itu grafiknya dia miring. Bisa saja miringnya itu ke bawah, ini S dengan T, bisa saja miringnya ke atas. Kalau miringnya ke atas berarti ini menyebutnya V-nya positif. Kalau miringnya ke bawah ini V-nya negatif. Bedaannya apa positif dengan negatif? Kalau positif itu artinya dia itu bergerak ke kanan, ke sumbu X positif. Kalau negatif ini artinya bendanya bergerak ke kiri. Kemudian kemiringan grafik itu menunjukkan kecepatan benda. Kemiringan itu kalau di matematika simbolnya M. Bisa dicari dengan mencari sumbu Y dibagi sumbu X. Sebagai contoh nih, misalkan yang ini 4, kemudian ini 2. M-nya ini dalam satuan meter, T-nya misalkan dalam satuan sekon. Kita mau mencari kecepatannya, berarti V-nya sama dengan kemiringan, sama dengan sumbu Y. Sumbu Y-nya itu di sini jadinya sumbu S atau jarak. Kemudian sumbu X-nya itu tidak lain adalah T-nya atau waktunya. Makanya ini ya sebenarnya persamaan biasa sih. Tapi kita membaca grafik. Kemudian kita lihat nih, sumbu Y-nya berapa nih? 4. Sumbu Y-nya 4, berarti ya tinggal 4. Kemudian dibagi X-nya berapa? 2. Makanya sama dengan 2. Tapi ingat, kemiringannya kalau seperti ini, tandanya negatif. Tanda negatif itu artinya bendanya bergerak ke kiri. Oh, enggak pengen ya? Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nanti langsung aja kalau ada pertanyaan. Lanjut. Oke. Kemudian kalau yang misalkan seperti ini, nanti V-nya hasilnya positif, berarti memang bergerak ke kanan. Contoh lain nih yang mungkin agak membingungkan, kalau misalnya S terhadap T, kalau kayak gini artinya apa? Artinya misalkan ini 4, artinya bendanya itu berhenti, nggak bergerak, karena posisinya tepat di 4 selamanya, meskipun waktunya bertambah, tapi posisinya tetap di 4, artinya bendanya itu diam. Bisa jadi bentuknya seperti ini nih, seperti ini bentuknya. Yang dimulai nggak di 0, kalau dimulai di 0 itu artinya posisi awalnya di 0, bisa juga di sini. Bisa juga posisi awalnya itu mungkin di bawah, kayak gini. Ini S, ini T. Tetap mencari kecepatannya, kita tetap mencari sebentar ini nih, kayaknya terlalu tebal. Misalkan nih, ini saya kasih 4, kemudian ini ada keterangan misalkan ini 2. Gimana cara mencari V-nya?
Nah, untuk mencari V-nya, jika tidak tepat di sumbu koordinat, kita bentuk segitiga nih. Kita bentuk segitiga. Nah, ini segitiganya. Setelah kita bentuk segitiga, yang ini sebagai sumbu Y-nya, kemudian yang ini sebagai sumbu X-nya. Artinya, kalau misalkan, ini yang atas belum saya kasih. Ini misalkan 8, berarti sumbu Y-nya 8 dikurangi 4. Ini tadi Y-nya, yang ini X-nya. Y-nya itu sama dengan S maksudnya ya, X-nya itu sama dengan T. Makanya ini 8 dikurangi 4 sama dengan 4, kemudian X-nya 2 dikurangi 0, 2 jadinya kecepatannya 2 meter per sekon. Oke, kalau yang ini bagaimana ya? Sama pada dasarnya, kalau nggak tepat di 00, kita harus membentuk segitiga. Nanti kita bentuk segitiganya yang ini nih. Harus ada data ininya berapa. Misalkan ini misalkan 5, kemudian ini 2, kemudian ini misalkan 3, berarti V-nya, ini adalah sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Sama dengan 5 dibagi X-nya berarti 3 kurangi 2, 1, sama dengan 5 meter per sekon. Itu kecepatannya. Kalau yang di soal ini sebenarnya kita bisa langsung menjawab sih, objek yang mengalami perpindahan paling kecil. Perpindahan, kita harus menentukan posisi awal dan posisi akhir kalau mencari perpindahan. Bentar nih. Itu sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal. Contohnya nih, yang grafik nomor 1 nih. Grafik nomor 1 ini tadi kan diam. Misalkan ini dikasih 4, berarti posisi awalnya sama dengan 4, posisi sama dengan 4, berarti 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Untuk perpindahan yang grafik 1. Kalau yang grafik 2, misalkan nih, apa nih, 4. Berarti akhirnya di 4, awalnya di 0. Berarti perpindahannya sama dengan 4 dikurangi 0, sama dengan 4. Ini untuk grafik 1, ini tadi untuk grafik 2, sekarang yang grafik 3. Kalau misalkan ini 4, kemudian ya ini katakanlah ini di posisi di sini kan berarti kan memotong sumbu sini ya, ini artinya 0, berarti perpindahannya kalau dituliskan akhir kurangi awal, akhirnya berarti 0, karena kan ini menunjukkan jaraknya itu kan semakin berkurang ya, makanya akhirnya itu 0, kemudian awalnya 4, 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Kemudian kalau yang ini pasti hasilnya juga positif karena menunjukkan semakin besar. Bisa saja ini dikasih tanda 4 atau 6, nggak apa-apa sih. Ini misalkan di kondisi awalnya di sini berarti kan 0 ya. Artinya perpindahannya akhir kurangi awal, akhirnya 6, kemudian dikurangi awal 0 sama dengan 6. Yang ditanyakan yang paling kecil, berarti yang paling kecil nilainya yang 0 dan yang min 4. Itu kalau untuk mencari perpindahan. Dari sini ada yang ditanyakan apa enggak? Untuk yang gimana? Ada yang bukan grafik sih, yang ini ticker timer. Ticker tadi. Timer. Okay. Saya kelewat sedikit tadi, suaranya rada tadi. Gimana, Mbak Ika? Itu yang atas itu GLBB ya. Yang bawah yang timer tadi saya ulang ya, kalau misalkan jarak antara titiknya itu tetap, misalkan ini 5 cm, kemudian ini 5 cm, jaraknya itu tetap, ini 5 cm, artinya dia tuh bergerak GLB, gerak lurus beraturan. Tetapi jika jaraknya itu semakin besar nih, awalnya 5 cm, kemudian menjadi 10 cm, kemudian menjadi 15 cm, artinya ini jaraknya semakin besar. Kalau jaraknya semakin besar berarti dia tuh GLBB dipercepat. Dipercepat itu berarti A-nya positif itu. A-nya positif.
Kalau misalkan jaraknya itu semakin apa ya, semakin mengecil jaraknya itu awalnya misalkan 20 nih, kemudian menjadi 15, kemudian menjadi 10, berarti jaraknya semakin kecil semakin kecil semakin kecil, ini GLBB diperlambat, A-nya negatif. Oke, Ya, terima kasih. Lanjut, Mas. ya Pak. Nanti ada bedanya juga nih kalau grafiknya itu X terhadap T, X itu jarak ya bisa X, bisa S, kemudian bisa R, bisa Y ya tinggal lintasannya saja. Kalau dia tuh GLB nanti grafiknya itu pasti namanya ini linier atau garis lurus seperti itu. Tetapi kalau GLBB nanti grafiknya dia bentuknya parabola. Bentuknya parabola. Kalau yang seperti ini dipercepat, nanti ada juga yang bentuknya diperlambat. Kemudian ini konsep lanjutannya nih untuk grafik yang kecepatan terhadap waktu. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya. Kalau nggak ada, ini saya lanjutkan. Biasanya bisa juga dalam bentuk kecepatan terhadap waktu. Kalau GLB, kecepatan terhadap waktu ini pasti garis lurus. Jadi misalkan ini grafik V terhadap T, pasti grafiknya tuh cuma garis lurus seperti ini. Karena GLB itu dia kan V-nya konstan. Konstan itu tetap. Bisa jadi V-nya di atas, bisa jadi V-nya itu di bawah. Ini V terhadap T. Kalau di atas artinya V-nya positif, dia tuh bergerak ke kanan. Kalau yang di bawah, ini misalkan min 4, ya nggak apa-apa, kecepatannya min artinya negatif itu bergeraknya dia ke kiri. Kemudian yang paling penting, ini yang paling penting nih kalau ada grafik V terhadap T. Luas grafik itu menunjukkan jarak atau perpindahan. Ini kalau misalkan grafiknya V terhadap T ya. Kalau selain V terhadap T tidak berlaku persamaan yang luas grafik sama dengan jarak atau perpindahan. Bedanya jarak sama perpindahan apa? Begini nanti. Jika V-nya itu di atas grafik, misalkan kita mau mencari luasnya ya. Kita mau mencari luasnya. Kemudian ini ada yang di bawah grafik nih. Oh, kita gambar grafiknya itu dalam satu tempat aja kalau gitu. Sebentar. Ini saya hapus dulu. Misalkan nih ini kita punya grafik V yang di bawah juga nih. Ini misalkan min 3. Ini lanjutannya di sini nih. Ini misalkan 3, kemudian ini 6. Ini T. Yang ditanya misalkan yang ditanya itu jarak. Jarak itu nggak ada vektornya. Kalau perpindahan ini ada vektornya. Jarak sampai 6 detik. Misalkan ini sampai 6 detik. 6 sekon. Ini sampai 6 sekon juga. Bagaimana membedakannya? Begini nih. Kalau misalkan yang ditanya jarak, sebentar ini saya. Kalau yang ditanya jarak, ini kita kan mencari luas ya. Jarak maupun perpindahan itu mencari luas. Tetapi kalau yang ditanya jarak, luas yang di atas maupun luas yang di bawah itu tandanya positif. Ini untuk mencari jarak. Jarak itu simbolnya S. Tetapi kalau yang ditanya perpindahan, pakai yang merah misalnya. Kalau yang ditanya perpindahan, di atas positif, ini saya kasih S, tanda vektor artinya perpindahan. Lah yang di bawah ini untuk mencari perpindahan, dia tandanya dikasih tanda negatif. Misalkan nih, soal tadi kan sampai 6 skon, kita cari dulu nih, ini 4, ini 3, berarti luas yang atas itu karena bentuknya persegi ya 4 kali 3. Kita cari ya ini luas yang bawah, luas yang atas sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Luas yang bawah sama dengan ini tadi awalnya 3 sampai 6 berarti panjangnya 3, kemudian ini ke bawahnya atau lebarnya sama dengan 3 juga, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Sekarang kita cari nih untuk jarak atau perpindahan. Kalau jarak baik di atas maupun di bawah positif, berarti ini 12 ditambah 9
sama dengan 21. Satuannya meter. Sedangkan untuk perpindahan yang di bawah, ingat tandanya negatif. Berarti ini 12 dikurangi 9. Karena yang di bawah tadi sekali lagi negatif untuk perpindahan. Sama dengan nilainya 3 meter. Ada pertanyaan? Lanjut, Mas. Lanjut ya? Oke, sip. Nah, ini kadang-kadang memang untuk menjawab jarak dan perpindahan itu agak ini sih, wagu-wagu gimana gitu. Kalau yang dapat soal mudah sih enak, tapi kalau sudah soal grafik itu agak membingungkan biasanya. Ini contoh sederhananya, saya pikir ini sudah pada tahu. Misalkan ini dari A ke B, kalau yang ditanya jarak, ada yang bisa jawab berapa jaraknya? Kalau misalkan perpindahan, berapa? Ini sambil sharing aja ya, nggak apa-apa, jawab-jawab aja. Nggak kayak anak-anak di kelas, nanti kalau ditanya diem. Oke, untuk jaraknya tinggal dijumlahkan, Mas. Jadi Jaraknya tinggal dijumlahkan ya, ya oke. 2 tambah 4 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4 tambah 2 dan seterusnya. Dan kalau perpindahan berapa Mas ini? Nanti berarti 4 tambah 6 tambah 4. Oke, sip. Oke, mantap tuh. Lah kalau misalkan yang ditanya itu kecepatan, saya pikir tadi sudah bisa. Kalau kecepatan ini perpindahan dibagi waktu. Kalau yang ditanya kelajuan, ini jarak dibagi waktu. Ini konsep dasarnya. Coba, ini ada satu soal yang menurut saya itu oke untuk pemahaman konsep kita nih. Ini boleh soal 1 atau 2 boleh, mungkin dibagi aja, ada yang mengerjakan soal nomor 1, ada yang mengerjakan nomor 2. Ini untuk pemahaman konsep kecepatan dan kelajuan. Dicoba saja dulu. Selain soal grafik, tadi soal grafik sudah. Mbak Tri apa Putri ini saya manggilnya? Tri. Oh, Ibu. Ini Ibu apa Mbak? Ibu lah ya. Boleh deh, Mbak, nggak apa-apa lah. Oh, Mbak Devi apa Bu Devi ini sudah berumur atau masih seumuran? Tri itu masih 22 tahun. Oh, 22. Oh gitu ya, Pak ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau soalnya yang tadi. Oh iya ya, saya jadinya nggak bisa nge-share soal tadi ya, kalau tanya-tanya di situ. Langsung tanya aja. Ada yang sudah dapat apa belum? Bisa nomor 1, bisa nomor 2, ada yang nomor 1, ada yang nomor 2. Ini untuk pemahaman konsep bagus nih soal 1 dan 2. Ada yang sudah dapat? Mas Anwar sudah dapat? Insya Allah. Kalau ya, dapat berapa nih? Yang A berapa? Kalau yang A itu berapa ya, Mas? Jadi 4,5 kan? 4,5 ya. Oke. Kalau yang B? Sama 4,5 tapi ke arah
Oh, ada arahnya ya. Siap. Iya. Oke, sama kita bahas aja kalau gitu. Mulai dari pilar itu maksudnya ini tiang. Anda berlari 200 meter ke arah timur, berarti ini posisi awalnya, ini S1-nya sama dengan 200 meter ke arah timur, ini tiang yang pertama. Dengan kelajuan rata-rata berarti ini V-nya 5 meter per sekon. Kemudian lanjut ke arah barat dengan kelajuan rata-rata 4 meter per sekon sejauh 280, berarti lebih ya, berarti ini tiang yang kedua. 280 meter. Kelajuannya ini S2, ini V2-nya sama dengan 4 meter per sekon. Kalau mau mencari kelajuan tadi sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau jarak kan tinggal dijumlahkan ya, berarti 200 ditambah 800 kita 180. jaraknya sama dengan 200 ditambah 280 sama dengan 480. Satuannya ini adalah meter. Nah, waktunya itu memang setiap fase ini kita cari sendiri menggunakan Hitung persamaan. dulu. Oh, harus dicari dulu ya. Iya, VS per T, karena T-nya ini Iya. yang dipakai harus T total gitu ya. Ini waktu total. Berarti kita cari nih 200 200 per T, dibagi T 5. sama dengan 5 ya, berarti T-nya Ya, sama dengan berarti 200. 40. Oke, 40 sekon. Ini untuk T1-nya, T2-nya sama dengan berarti 280 dibagi 4 dibagi 4. sama dengan 70 ya. 20. Iya. Ya, T totalnya nanti T2 dikurangi T1. T total itu nggak bisa dikurang kalau waktu Di dijumlah. jumlah ya, berarti Jumlah Pak ya. 110. 110. 110. 110 sekon. Sip. Kemudian cara mencari kelajuan tinggal dimasukkan saja nih, Bagikan 4 dibagi 110. Kalau mencari kecepatan tadi kan bukan perpindahan dibagi Perpindahan 40. Jadi 80 dibagi 80 per 10. 80 tapi per ingat ada 110. negatifnya gitu ya, karena ke arah barat itu Kiri. negatif, ke arah kiri, berarti nanti min 80 Negatif 80 per 100 totalnya 10. gitu ya, dicorek saja nanti jadinya min 8 per 11. Itu sih, ini untuk pemahaman konsep bagus nih. Yang nomor 2 gitu juga bagus. Ada yang sudah dapat nomor 2? Nomor 2 ada yang sudah dapat? Kalau Mobil belum dapat, bergerak menaiki bukit. 60 mm-mm. 110 110 per Ya. 2. 110 per 2. Oke, coba kita kerjain bareng-bareng nih. Pertama, yang ditanya adalah kelajuan. Kalau kelajuan berarti kita fokusnya mencari jarak, kemudian dibagi waktu total. Ya, waktu total. Kita misalkan saja nih, ini dasarnya, kemudian ini bukitnya. Pas naik, kita misalkan aja jaraknya itu X gitu ya. Ini puncaknya nih. Kemudian pas turun, dia juga menempuh jarak yang sama, yaitu X. Berarti jaraknya sama dengan 2X. Karena naik X, turun lagi X, jadinya 2X. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Sekarang kita, gimana? Ada pertanyaan? Lanjut Bapak. Pas naik tadi, kecepatan kelajuannya sama dengan 40 km per jam. Ini V-nya. Untuk mencari T bagaimana? Seperti tadi ya, T sama dengan V per T sama dengan S per V ya. S per V sama dengan X per 40. Ini untuk yang naik atau kita tulis sebagai T1. Sedangkan T yang turun atau T2 berarti tetap nih S per V. Ini V1, ini V2. S-nya tadi sama dengan X per V2. V2-nya 60. Berarti T totalnya tinggal dijumlah. Sama dengan X per 40 ditambah X per 60. Kita samakan penyebut 110
120, jadi ini 3x tambah 2x atau sama dengan 5x per 120. Sekarang baru nih kita masukin nih, karena yang ditanya kelajuan tadi sama dengan, kelajuan kasih tanda mutlak berarti ya, jaraknya sama dengan 2x dibagi waktu totalnya tadi 5x per 120. 120-nya naik ya, 120 dikali x-nya ini bisa kita coret nih, x dengan x yang sama nih. Berarti dikali 2 dibagi 5. 120 dibagi 5 ini sama dengan 24 ya. 24 dikali 2 sama dengan 40. 48 sama dengan kilometer per jam. Ada pertanyaan? Jauh ini paham. paham Mas. Oke, siap. Ini menurut saya sih soal bagus untuk pemahaman konsep. Ini sekarang kita memahami soal grafik yang V terhadap T kalau soalnya GLBB. Baru setelah itu kita pindah. Karena menurut saya yang paling penting itu grafik sama soal konsepnya pindah. Suaranya ada yang dari Sotik. misalnya kita punya grafik kayak gini nih. Ini grafiknya sering sebenarnya di ini. Tapi yang pertanyaan yang jarang ditanyakan itu ini. Sebentar. V ini T. Ini misalkan berapa ya? 4. Ini misalkan 2, ini 8, ini 6, ini 10. Tadi kalau ada grafik V terhadap T, ingat ya, kemiringan tadi menunjukkan apa? Kemiringan, luas ya. Yang pertama itu luas. Luas menunjukkan apa tadi? Luas Ya. grafik, Jarak. Jarak. jarak atau perpindahan. Perpindahan. Jarak atau perpindahan. Kalau yang kemiringan ini nanti menunjukkan percepatannya atau A-nya. Makanya dari grafik nanti ini grafik khusus V terhadap T ya, kita bisa mencari percepatan, bisa mencari jarak atau perpindahan. Kemiringan, ini saya jelaskan sedikit kalau gitu. Kemiringan seperti kecepatan tadi bisa nanjak atau kemiringan positif, bisa juga kemiringan negatif. Kalau misalkan yang nanjak seperti ini berarti A-nya positif atau percepatan. Kalau yang menukik kayak gini, ini berarti perlambatan A-nya negatif. Oh ya, gimana? Ini mau nulis dulu atau cukup direkam nanti di ini Mbak Ika dan yang lain-lain? Direkam aja, Mas. Direkam aja, oke. Aja, Mas, nanti biar Direkam. Oke, siap. Oke. Contoh nih, ini kan misalkan ada fase A dan fase B. Kalau ingin mencari percepatan di fase A, kira-kira ada yang bisa jawab berapa percepatan di fase A? Ini angkanya 6. 1/3. Berapa? 1/3. Oke, sip. Yang A-nya yang fase A sama dengan 1/3 meter per sekon kuadrat. Kemudian percepatan yang di B berapa? 1. Berapa? 1. 1 sip. Ini 1 meter per sekon kuadrat. Sekarang nih, kalau yang ditanya nih, misalkan nih, yang ditanya nih, mungkin dicoba aja dulu ya. Misalkan yang ditanya V saat T sama dengan 7 sekon. Kemudian S, jarak sampai ini 7 sekon. Ini cara mencarinya. Dicoba dulu, kalau misalkan ada yang bisa, nanti saya lanjut yang materi selanjutnya. Kalau ada yang bingung, kita bahas. Dicoba dulu.
Ada yang sudah dapat? VT-nya berapa? 11. Yang V-nya ini ya, Pak Iya. Anwar. Ini 11 meter per sekon. Kalau yang jaraknya atau perpindahannya? Perpindahannya dua koma lima kayaknya. 2,5. Ada yang punya jawaban yang lain? 52,5. 52,5. Sip. Oke, coba kita kerjakan saja nih. Kita kalau mau mencari VT ya ini tetap saya pikir semuanya sudah hafal sih yang rumus 3 itu ya. VT sama dengan V0 plus AT. 0 plus minus AT. S sama dengan V0 AT kuadrat plus minus ini karena kecepatan ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, kita kalau mau mencari kecepatan di titik tujuh skop berarti ya kita menggunakan yang grafik B ini. Jadi kita pakai yang sama ini ya. VT, V0-nya yang dipakai yang 4 karena fasenya dari 4 sampai ke 8. Kita cari saja ini. VT sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya 4 ditambah A-nya tadi yang fase B1. T-nya itu ini yang sering salah tuh, yang dipakai jangan 7. Tapi yang dipakai Tapi itu 1. selisihnya dari kondisi awal kita melihat fasenya. Jadinya 6 sampai ke 7 berarti T-nya yang dipakai 1 gitu ya. Sama dengan 1 kali 1 4 ditambah 1. 6. Meter per sekon ya. 4 5. ditambah 1. Ya. Kira yang 7 itu, Mas. Kalau ini yang makanya yang sering menurut saya tuh perlu di ini. Jadi yang dilihat itu fasenya. Kalau sudah beda fase, yang dilihat jangan dari awal, tapi dari awal fase sampai ke T itu berapa selisih T-nya atau delta T-nya berapa. Oke, kalau sudah dapat, ini kan sudah dapat nih nilainya sama dengan 5. Kalau tadi dapatnya 11 kan tidak mungkin karena 11 itu letaknya di atasnya 8. Jadi sudah lebih fasenya itu dari 8. Itu nggak logis. Sekarang kalau sudah ketemu V-nya di titik B itu berapa, kemudian kita mau mencari jarak atau perpindahan. Ya, kita tinggal mencari luas tuh. Kita tinggal mencari luas yang ini nih. Boleh menggunakan trapesium. Sama luas yang saya arsir warna biru itu. Luas yang warna merah ini trapesium, berarti kita tulis saja 18. ini. Oke, luas 1 ya. Sama dengan setengah A ditambah B dikali tinggi. A-nya sama dengan yang ini ya. Yang ini 2, 4. 4 ya. 4. 2 tambah 4. 4 ditambah. Ini yang luas 1 itu yang merah warna dulu ya. Ya, luas biru 1 ya? yang biru. Yang biru Oh. dulu, Pak. Oke ya, oke. Kalau gitu luas 1 kita milih yang biru sih. Tadi saya pengennya luas 1 itu yang merah. Oke. Berarti 4 ditambah 2. Sip, 4 ditambah 2 dikali tingginya. Tingginya berarti 0 sampai 6. Gitu ya. 6 dengan setengah ini 3. 4 ditambah 2 itu 6 dikali 3 sama dengan 18 ya. Iya. Siap. Sekarang yang ini nih, yang merah, luas merah, yang luas kedua. Setengah, ini A ditambah B dikali tinggi. Setengah, A-nya berapa? 4 plus 5 tambah 5, sip. Kali tingginya berapa? kali 1. 1 ya. 1. Sip. Nah, karena 6 sampai ke 7. Jadinya ini 18 tambah 4,5. 4 ditambah 5 itu 4,5. 9 dibagi 2. 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Jadi
Kalau 5. mencari jarak totalnya tinggal dijumlahkan saja nih. Ini tinggal dijumlahkan saja. Jadinya 18 ditambah 4,5 sama dengan 22,5 satuannya meter. Mas Anwar tadi 22 apa 52 ya jawabnya tadi? 52 Mas. Oh 52 ya, oke sip. Nih tidak lulus UP ini sudah. Salah. Salah semua. Salah semua, Pak. Ya ini kan sambil belajar. Ada pertanyaan dulu? Sebelum ke soal integral sama turunan. Atau mungkin mau contoh soal yang lain? Boleh sih. Kalau mau contoh soal yang lain, sebentar saya carikan nih. Saya soalnya agak banyak sih. Coba. Misal soal grafik yang mana ya? Ini ya kita misalkan saja nih soal yang ini aja sih. Dicoba. Ini dicoba ya, satu soal lagi, setelah itu kita pindah ke soal integral sama turunan. Ini nanti yang dalam fungsi waktu. Ada yang mengerjakan yang C ya? Ini sambil ngerjain. Yang C ini agak susah, kalau yang A dan B kayaknya mungkin bisa lah semuanya. Kalau terlalu cepat silahkan ini ya, silahkan sampaikan. Kalau ada pertanyaan di tengah-tengah boleh tanya, nggak usah malu-malu, ini sama-sama belajar. Pak, saya mau tanya, Gimana tuh? untuk SAC itu dihitungnya dianggap positif semua atau SAB-nya positif, SBC-nya negatif, seperti perpindahan atau tetap dianggap positif? Oke, sip. SAC. Oke, sip. Ingat ya, nanti pertanyaannya itu ini ya, kalau misalkan saya tanda S itu jarak, kalau S ada gini, ini berarti perpindahan. Kalau yang ditanya itu jarak, berarti baik di bawah maupun di atas itu positif semua. Tapi kalau perpindahan itu di atas grafik itu positif, ini di atas grafik. Kalau yang di bawah grafik, ini luasannya maksudnya, luasannya di bawah grafik itu tandanya Iya, negatif luasannya. di bawah. Gitu ya. Kalau perpindahan, kalau yang ditanya jarak, baik di atas maupun di bawah selalu positif dia. Oke, makasih ya, Pak. Oke, siap. Apa? Apa sih ini dah? Gak dengar Bunda. Ada pertanyaan lagi? Datang kamu itu anaknya Bunda, bukan orang.
Ada yang sudah dapat? Yang A ini fase A ke C ini percepatannya berapa? 10. 10. 5. Ingat tandanya ya, negatif sama positifnya. Kalau Negatif 10, Mas. Oh ya, negatif 5. Oke, coba kita hitung nih. Kita tinggal mencari sumbu. Kita bentuk segitiganya. Ini berarti segitiganya. Ini Y-nya. Y-nya berarti ini 5 sampai 5 berarti 10 ya. 10. 10 dibagi T-nya ini 2. X berarti min 5 kon kuadrat gitu ya. Ya. Kemudian dari E ke F ya, kita bentuk segitiga lagi nih dari E ke F. 2,5. Oke, yang A dari E ke F sama dengan ini 5 dibagi 2. Oke, 2,5 meter per sekon kuadrat. Jarak dan perpindahan ada yang sudah dapat jaraknya berapa? Yang 2,5. Berapa tadi? Min? 2,5. 32,5 ya. Oke, coba kita arsir dulu nih. Kalau yang di atas ini, yang ini segitiga bentuknya. Kalau yang di bawah 2,5. Trapesium. Yang di bawah trapesium ya. Sip. Oke, sip. Jaraknya 30 enggak? 30 nggak sih? 30 jaraknya. Iya. Oke, coba kita cari nih. Merah dulu. Berarti kita cari aja jaraknya dulu nih. Berarti segitiga alas kali tinggi setengah dikali 1 dikali 5 sama dengan 2,5. Kemudian ini yang atas ya, ini yang bawah sekarang. Setengah kali A plus B plus kali T. Oke, sip. Setengah kali 7. A-nya berarti 7 plus 4. 7 tambah 4 kali 5. 1 dengan 8, 7. Plus Yang ini 4. 2 sampai 6. Oke, sip. Nah, Tingginya 5 ya. Ya. Oke, sip. Oke. 11 dikali 27,5. 2 ya. 27,5. Sip, 27, oh tinggal dijumlahkan ya. Jadinya Ya, berapa tadi? 30. Jaraknya berarti sama dengan ini SA ditambah SB 30. 30. Oke, meter. Kalau yang perpindahannya ini baru dikurangi ya. Dikurangi. Sama sip 2,5 dikurangi 27, oke, sip sama dengan min 2,5 meter. Jadi perpindahannya itu di kiri posisi awal. Kesimpulannya gitu. Letak posisi benda saat di 8 sekon itu di kiri posisi awal. Tanda min itu berarti bergerak ke sumbu X negatif. X negatif, sip. Sekarang yang tentukan kecepatan saat T sama dengan 7. Saat 7 itu berarti yang di sini nih. Ini berapa? 2,5. Oke, kita fasenya yang ini ya. Fasenya yang ini nih. Fasenya yang berarti ini tadi fase. Kita cari percepatannya dulu nih. Percepatannya berapa ini tadi? Yang ini ya, 2,5 ya. 5. Nah, Percepatannya 2. Kita cari nih. Berarti VT sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya yang di sini nih, min 5. Ditambah A-nya 2,5. T-nya berarti ingat dari 6 ke 7, 1 yang dipakai. Berarti min 5 ditambah 2,5 sama min 2,5 meter per sekon. Sip. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada pertanyaan, oke, kita lanjut yang ini nih. Sekarang yang kinematika diferensial, mungkin ada yang sudah pernah dapat, ada yang maksudnya pernah dapat materi turunan integral, saya pikir sudah. Coba kita cek aja sih. Kalau misalkan nih saya punya persamaan posisinya 3T min 2. Kalau misalkan saya turunkan nih di R per DT, turunan dari 3T min 2 hasilnya berapa? Ada yang sudah tahu? 3. 3. Oke, semua sih. Nanti kalau misalkan diintegralkan
Berarti kita misalkan nih integral R dt ada berapa ini? Ada berapa? 3/2 T 3/2 T pangkat 2 min 2 T. Min 2T ini yang lupa nih, plus plus C. T. Ya. Jadi kita kalau sudah paham, kita langsung saja nih. Mudahnya tuh begini, mudahnya itu kita golongkan saja dalam bentuk S, ini V, ini A. Kalau yang diketahui persamaan posisi, mau mencari V dan A, ini menurun, berarti nanti diturunkan. Diturunkan itu artinya V sama dengan dx per dt, A sama dengan dv per dt. Kemudian kalau yang diketahui misalkan A, kita mau mencari naik nih, kalau naik itu integral. Intinya kalau naik integral, misalkan V mau mencari S berarti integral, V mau mencari A menurun berarti diturunkan. Kalau integral berarti nanti V-nya sama dengan integral A dt. Ini sebenarnya nanti saya tunjukin sih. Ini S sama dengan integral V dt. Kalau turunan sudah koneksi. Yang mungkin agak ini sih, saya penekanan aja. Kapan kecepatan benda bernilai 0? Kecepatan bernilai 0 berarti turunan dari X ini. Karena kan kecepatan tadi kan sama dengan dx per dt. Berarti nilainya harus sama dengan 0. Gitu ya. Kalau misalkan ada keterangan kapan kecepatan benda bernilai 0. Ini juga berlaku saat begini nih. Kalau misalkan kita punya persamaan yang Y, yang ketinggian. Y misalkan nih 2T min 4T kuadrat itu ya. Kapan bendanya itu mencapai titik puncak gitu. Titik puncak. Ini kan gerak vertikal ya. Mencapai titik puncak, kata kuncinya syaratnya dia V yang searah suku V-nya Y itu harus 0. Turunannya dari ini nanti nilainya 0. Jadinya kalau soalnya seperti itu berarti dy per dt ini sama dengan VY, ini nilainya sama dengan 0. Berarti ini 2 min 8T sama dengan 0. Nanti kita dapatkan T-nya sama dengan 2/8 atau 4 sekon. Baru kalau yang ditanya tinggi maksimumnya yang kita dapatkan ini, kita masukkan di persamaan Y. Y sama dengan 2T min. Ini min 4T kuadrat. Ini berarti 2 dikali 1/4 dikurangi 4 dikali 1/4 dikuadratkan. Tinggal dihitung saja ya, setengah dikurangi 4/16 atau sama dengan 1/4. Ini 2/4 ditambah 1/4 berarti 3/4, satuannya meter. Ini contoh sederhananya kayak gitu sih. Ada pertanyaan dulu? Ini kasus khusus kalau yang ditanya titik puncak. Paham ya? Oke. Sekarang kita yang bentuk integral ini yang ingin saya sampaikan tuh. Biasanya itu ada syarat batas. Syarat batas itu mudahnya itu coba kita lihat aja di soal ini. Misalkan kita mempunyai persamaan percepatan nih. Mempunyai persamaan percepatan. Jadi kalau tadi R, kemudian ini V, kemudian A, berarti posisi yang diketahui di soal itu ini A-nya. Kemudian yang ditanyakan di soal ini kecepatan pesawat adalah saat T ini posisi pesawat. Yang ditanya posisi itu R. Artinya dari A mau ke R berarti kita harus melakukan integral tadi kan ya. Integralnya berapa kali? 2 kali. Mencari V dulu, kemudian mencari R. Tetapi ingat, ini ada syarat batas. Syarat batas itu contohnya begini nih. Saat T sama dengan 3 detik, nilai kecepatannya sama dengan 25. Ini namanya syarat batas. Kemudian, saat T sama dengan 1 sekon, posisinya
10 meter. Ini syarat batas untuk posisi, yang di atas ini syarat batas untuk waktu. Itu artinya kita bisa saja nih menggunakan integral yang ada syarat batasnya. R0 ini posisi awal, T0 ini posisi akhir. Tapi kalau syarat batasnya tadi di T3 sekon, berarti ini bisa diganti. Ini berarti T3, yang ini juga R saat 3. Begitu juga dengan P-nya. P-nya ngikuti syarat batasnya, ini T-nya ini bisa diganti. Coba, ini misalkan saya ngerjakan yang ini saja sebagai contoh, menggunakan syarat batas. Kita mau mencari persamaan V dulu nih. Integral dV sama dengan integral A dt. Syarat batasnya kita syarat batasnya ini saat 3 sekon, berarti ini T-nya sama dengan 3 sekon. Nilai dari V-nya sama dengan 25. Yang ini biarin saja, ini VT, yang ini tetap T. Ada yang bingung saya menuliskan seperti ini? Tidak, Pak. Tidak ya. Integral dari V itu sama dengan V. Integral dari misalkan dx itu kan sama dengan x, karena ini maksudnya x. Karena ini maksudnya kan integral dari 1 dx. 1 dx berarti artinya ini pangkat 0, berarti 1 per 0 ditambah 1, x 0 ditambah 1, nilainya sama dengan x. Secara singkat, integral dari dr ya sama dengan r, integral dari dA sama dengan A, kalau integral dari dV sama dengan V. Kemudian kita masukkan syarat batasnya nih, dari 25 sampai VT. Sama dengan A-nya kita masukkan nih, ini jangan diintegralkan dulu. Ini 3 sekon, yang ini T. A-nya berapa tadi? A-nya 6T min 2. Baru kita integralkan terhadap dt. 6 dibagi 2, ini berarti 3T kuadrat. 3T kuadrat min 2T. Sudah ada syarat batas, kita nggak perlu memasukkan C. Kalau nggak ada syarat batas, itu perlu plus C. Kalau sudah ada syarat batas, sekali lagi nggak perlu C. Ini tinggal dimasukkan 3 dan T. Ini tadi kita masukkan ya, berarti VT dikurangi 25. Karena yang atas dimasukkan terlebih dahulu, dikurangi yang bawah. Yang ini gitu juga nih, yang atas dimasukkan terlebih dahulu, kita tulis nih VT min 25 sama dengan, kita masukkan berarti tetap 3T kuadrat dikurangi 2T dikurang. Ini boleh dikasih tanda kurung. 3-nya kita masukkan berarti 3 kuadrat 9 dikali 3, 27 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 6. Kita lanjutkan di atas. Jadinya VT min 25 sama dengan 3T kuadrat min 2T. 27 kurangi 6 sama dengan 21, berarti ini min 21. Ini min 25, kita pindah ruas nih, VT sama dengan 3T kuadrat min 2T. Min 21 plus 25, berarti ini plus 4. Ini kita sudah dapat persamaan VT-nya. Ini cara, ya boleh menggunakan cara syarat batas, boleh menggunakan cara yang integral biasa. Integral biasa itu yang seperti mana ya? Yang seperti mungkin yang pernah kita dapat itu yang ini nih, V sama dengan integral A dt, nggak ada syarat batasnya. Nanti hasil akhirnya harus di plus C, dan kita masukin syarat batasnya itu setelah diintegralkan. Itu boleh pakai cara itu. Kalau mau pakai cara syarat batas juga boleh. Paham apa enggak maksud saya ini? Atau masih bingung? Antara bingung dan paham, Bapak. Oke. Coba nih. Ini kan saya sudah mendapatkan persamaan VT nih. Sekarang coba dicari persamaan posisinya dengan integral syarat batas. Kalau menggunakan integral syarat batas berarti integral dr sama dengan integral V dt. Syarat batasnya dimasukkan tadi. T-nya sama dengan 1 sekon, berarti ini T sama dengan 1. Mas, tolong aku loh, Mas.
Ini Bawa 10 mobil Pentra. R-nya 10. R gitu. Oke. Sip, dicoba dulu nanti. Kalau misalkan ini bingung, kita cari pakai cara yang pertama aja nggak apa-apa, yang nggak bingung, yang pakai integral biasa. Saat batasnya T1 ini T. Tapi R min 10 sama dengan T. 100 Entah ya mana? Sampai sudah kosong. ini. Ya tunggu, biarin, jangan diklik dulu kemarin. T pangkat 3. Ini kan T. T pangkat 3 min T pangkat 2 min 4T. T1 berarti dikurangi 1 dikurangi 1 ditambah 4. Berarti R min 10 sama dengan T3 min T pangkat 2 min 4T min ini 1 kosong berarti plus 4. Berarti yang dicari nilai R-nya R sama dengan T pangkat 3 min T pangkat 2 min 4T, ini pindah plus, berarti plus 6. Ada yang sudah dapat? Sudah, Pak. Ya, Iya, Bapak. kita cek aja kalau gitu. Cek, Kita Bapak. Oke, sekarang kita integralkan ini sama dengan R, batasnya ini R dan 10. Kemudian integral dari V-nya ini berarti 3/3 ya, sama dengan T pangkat 3 ya. T pangkat 3 Kuadrat T pangkat T pangkat 2 2 T plus 4T 4T. plus 4T. batasnya T dan 1 itu ya. 1. Ya, Berarti R min 10 sama dengan tetap ini T pangkat 3 min T kuadrat plus 4T. 4T. Kemudian dikurangi Kurangi. 1 dimasukkan 1 kurangi 1 tambah 4 gitu ya. 1 kurangi 1 ditambah 4 sama dengan 4 ya. Berarti ini R min 10 sama dengan T pangkat 3 min T kuadrat 4T min 4 ya. Ya. Min 4. 4 Ya. Jadi R sama dengan T pangkat 3 min T kuadrat plus 4T plus 6 Plus 6. Sudah sama apa belum? sama Pak. Sama, Oh, Mas. alhamdulillah. Ini mau menggunakan cara yang kedua atau cukup cara yang pertama ini? Gimana? Cukup ini sudah, biar Sini sudah tidak ya? tambah bingung. Sebenarnya yang lebih familiar itu yang cara kedua kalau kita dulunya pernah ngerjakan. Jadi yang baru malah yang pakai syarat batas ini, Pak. Oh gitu ya, yang cara pertama itu yang ini. Syarat batas itu Iya. kalau dia T-nya itu nggak 0. Kalau T-nya 0, pakai cara yang sebelumnya itu juga nggak apa-apa sih. Nah, tapi ya kalau misalkan pakai cara yang pertama menggunakan syarat batas, nggak apa-apa juga, tapi nanti di akhir ini harus ditambah plus C itu. Kalau nggak pakai syarat. Biasanya dulu kalau belajar integral kan
ada tahapan untuk mencari nilai C-nya kalau pas zaman sekolah dulu. Bener. Oke. Mau soal lagi atau kita coba menjawab soal yang dikasihkan Bu Ika? Kalau soal yang dikasihkan Bu Ika ini menurut saya soalnya kurang lengkap. Terus ada yang salah penulisan nih. Kalau ini kan yang percepatan tapi ini simbolnya V, seharusnya ini simbolnya A kalau percepatan. Percepatan suatu objek yang bergerak pada lintasan lurus X dideskripsikan oleh persamaan A sama dengan 16 min 4T. Dengan V dalam meter sekon, maka jarak benda setelah bergerak 5 kon. Ini kalau tidak ada keterangan seperti ini, berarti kita menganggapnya pada saat T sama dengan 0, berarti posisinya, ini sumbu X ya, berarti X-nya sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0, nilai V-nya juga sama dengan 0, kalau memang plek-ketiplek seperti ini soalnya. Tapi kalau ada syarat batasnya seperti tadi, baru tuh kita boleh mengerjakan pakai syarat batas. Dicoba aja dulu ini mungkin dengan anggapan ini saja T-nya 0, X-nya 0, V-nya 0. Jadi bisa langsung nanti. Dicoba saja. Dilihat dari satuannya yang habis dari persamaan itu kan meter per sekon ya Pak. Berarti kemungkinan itu kecepatan dia yang persamaan. Pertanyaannya itu bukan percepatan mungkin. Oh yang ini itu soalnya Iya. makanya kalau ini Percepatan. percepatan, sebetulnya kok V. Kemudian tadi saya coba sih kalau misalkan ini pakai V, kemudian mencari, coba aja ya, misalkan oke, tetap misalkan ini kecepatan ya. Kecepatan, ada yang mengerjakan menggunakan kecepatan, kemudian ini persamaannya masih V sama dengan 16 min 4T, ini I karena sumbu X ya, ini satuannya ini meter sekon. Boleh dicoba aja dulu menggunakan yang V itu ya. 30 ya. 30 meter. 30 meter, siap. Ini tinggal diintegralkan saja berarti ya. Ya, 16T min 2T kuadrat. Min 2T kuadrat. Karena 0 nanti plus C-nya ini nilainya pasti 0 juga ya. Ya. Berarti R saat T sama dengan 5, kita masukkan 16 dikali 5 dikurangi 2 kali 25, sip. Ini 80 kurang 30. kurang 50. Ini dikali 2 ya. Jadi kurang 50, 25. Iya, kurang 50 jadi 30. Sip, siap. Ini mau soal yang syarat batas atau kita lanjut materi yang lain nih? Kalau soal yang ada syarat, ini syarat batasnya. Pak, yang ada syarat batasnya. Coba yang ini itu Pak. Yang ini oke, siap, silahkan dikerjakan saja nih. Jika posisi berdelay ini saya ganti aja, ini 6 saat T-nya misalkan ini 2, biar ada syarat batasnya. Gitu ya. Posisi benda bernilai 6 saat T-nya sama dengan 2. Bisa menggunakan cara syarat batas atau cara yang plus C. Silahkan kalau ada yang mau mengerjakan dengan masing-masing cara. Ini yang integral biasa, yang ada plus C-nya. Ini bisa juga dikembangkan nih soalnya, misalkan yang ditanya kecepatan rata-rata. Ini tadi belum sempat nih kecepatan rata-rata dari T sama dengan misalkan 2 sampai T sama dengan 4 sekon ini. Atau mungkin percepatan rata-rata nih. Percepatan rata-rata. Biar tambah ilmu. Dari T sama dengan 2 sekon sampai dengan T sama dengan 4 sekon. Ya, ditambah ini ya. Biasanya ada keterangan rata-rata kayak itu, gimana cara ngerjain?
Ada yang sudah dapat posisinya Ini dan 46. posisinya berapa? 46. Oke, R-nya sama dengan 6 ya? Berapa? 46. 6. Kalau yang percepatannya? Percepatan saat T4. Min 20. Min 20 meter per sekon kuadrat. Kalau yang kecepatan rata-rata sama percepatan rata-rata sudah dapat belum? Min 6 meter per sekon. Oke, ini min 6 meter per sekon. Yang ini? Min 14 per 3. Min 14 per 3. Ini meter per sekon. Oke, kita coba cek. Sekarang kita mau mencari posisi, berarti pakai integral. Coba kita pakai integral syarat batas ini di R. Batasnya tadi ini 6 ya, 6 sampai R. Sama dengan integral V-nya ini 4T min 3T kuadrat dt. Ini T-nya 2 sampai T. Berarti ini di R, ini R, ada R dengan 6, ini RT boleh. Ini berarti 2T kuadrat min T pangkat 3. Batasnya ini T dengan 2. Berarti ini RT dikurangi 6 sama dengan 2T kuadrat min T pangkat 3 dikurangi ini 2 kali 4 8 dikurangi T pangkat, ini 8 juga ya, 0 berarti RT-nya sama dengan 2T kuadrat min T pangkat 3 plus 6. Ini persamaan posisinya sudah dapat. Kalau persamaan percepatannya kita cari sekalian aja ya. A-nya sama dengan dV per dt. Diturunkan jadinya 4 min 6T ya. Iya. Sudah dapat. Sekarang kita mau mencari posisi. Berarti R saat T sama dengan 4 sekon sama dengan 2 dikali 4 kuadrat dikurangi 4 pangkat 3 ditambah 6. 8 kali 2, 16 kali 2 ini 32 ya. 16 kali 4, 64 berarti. Ditambah 6. Ini kan min 32 ya. Ditambah 6. Jadinya ini min 26. Sama apa beda? Oh beda. Atau Salah saya Mbak tadi. salah hitung apa Mbak Ika ini yang salah hitung? 4 kuadrat 16 kali 2 itu 32. 4 kali 3 itu 16. 16 kali 4, 64 ya. 32, 64 itu berarti min 32. Min 32 ditambah 6. Jadinya min 26. Min 26. Ada yang sama dengan saya atau beda semua? Sama ya. Oke. Sekarang yang A-nya nih. 4 dikurangi 6 kali 4 berarti 24. Ini 4 kurangi 24 sama dengan min 20. Oke, sip, meter per sekon kuadrat. Sama yang A-nya. Sekarang yang kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu ingat dia harus mencari posisi 2 dikurangi posisi 1 per delta T-nya. Berarti ini T posisi 2 kurangi T posisi 1. Nah, untuk mencari ini berarti kita harus memasukkan nilai T-nya ke persamaan R untuk 2 dan 4. Kita cari ya, ini R saat 2 sekon, berarti ini 2 dikali 4 dikurangi 2 pangkat 3 berarti 8 ditambah 6 sama dengan 6 ini ya. 6. Kemudian sama dengan 4 berarti 2 dikali 16. Oh, 24 ini tadi sudah dapat kita ya. Ini ya min 26. Minus 26. Berarti V rata-ratanya ini R yang posisi 2 ini maksudnya akhir ya. Ini R akhir. Ini R awal. Ini T akhir. Delta T-nya berarti 4 kurangi 2. Berarti ini min 30 per 2 sama dengan min 15. Ini kalau yang tanya kecepatan.
Kalau yang ditanya itu kelajuan, maka tanda negatifnya ini nggak usah dimasukin. Tanda negatifnya itu kalau yang ditanya kelajuan rata-rata. Seperti Pak, tadi R ya, akhirnya bukan min 26 ya Pak ya? R akhir itu yang saat 4 sekon ini ya. Saat 4 sekon itu yang nilainya yang 26 ini, Bu. Kalau R awal itu berarti yang saat T-nya yang 2 sekon. Yang saat 2 sekon nilainya 6. Ini yang dimasukkan min 2 berapa ini? Min 24, min 6 ya? Oh, sorry. Ini berarti min 26 ya. Iya, iya. Min 6 berarti Mas. min 3. Min 32 per 32 minus 16. 16 aja. 2. Ya. Oke. Ada pertanyaan atau saya salah hitung? Kita hapus. Ini 26, ya ini tadi 16. Oke, sekarang kalau yang ditanya percepatan rata-rata, kita cari di sini nih. A rata-rata berarti kita harus mencari V2 dikurangi V2. V1. Awal aja. VA kurangi awal per T akhir kurangi T awal. Ke per 4. Coba kita masukin saja nih, berarti saat V2 sekon sama dengan 4 dikali 2 dikurangi 3 kali 2 kuadrat. 8 dikurangi 4 kali 3, 12. Sama dengan ini min 4 meter per sekon. Kemudian V saat 4 sekon sama dengan 4 kali 4, 16 dikurangi 8. Berarti dikurangi ya. Sekarang kita masukin di sini. Akhir kurangi awal berarti min 32 dikurangi min 4. Per delta T-nya 4 kurangi 2. Min 32 ditambah 4 sama dengan 28 ya. Min per 2 sama dengan min 14 meter per sekon kuadrat. Oke. Ada pertanyaan apa enggak ini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang sekarang sudah masuk soal hukum Newton. Soal hukum Newton itu yang ini sama yang ini sih. Sama yang ini. Oh ya, yang balita ini. Boleh, kita coba aja yang mudah dulu tuh yang ini nih. Oke, bisa kita lanjut ya? Oke. Ya bisa. Bisa Pak. Bisa Pak. Lanjut Bapak. Bapak. Ya, sekarang kita masuk ke hukum Newton. Ini penjelasan saja dulu. Mungkin semuanya sudah paham. Ya, pertama memang harus dikenalkan gaya-gaya dulu. Yang sering keluar memang gaya berat. Gaya berat ini dibagi bentuk ini, baik di bidang datar, kemudian tergantung di atas, ini maupun bidangnya itu menempel. Dan di bidang miring ini yang sering mungkin ya katakanlah sering dipakai lah untuk soal-soal yang susah. Sebenarnya kan W-nya ini arahnya ke sini ya. Kemudian pada bidang miring itu kan memang sumbu XY-nya dirubah jadinya sejajar sama tegak lurus. Ini jadinya WY. Yang ini adalah WX. Oh, kok pakai sin. WX. Yang W dengan ini pakai cos W, cos theta. Saya pikir ini sudah pada tahu semua. Oke. Kemudian gaya normal gitu juga nih, gambarnya tegak lurus bidang, tegak lurus bidang, tegak lurus bidang. Ini juga tegak lurus bidang. Nantinya jika tidak ada gaya lain, maka gaya normal dengan W cos itu nilainya bakal sama.
Nah, itulah yang digunakan untuk menjawab soal yang ini nih. Balok berada pada bidang miring. Oh, ini ada gaya gesek ya. Kalau ada gesek, oke, kita coba terangin gaya gesek ini. Kalau gaya gesek ini saya pikir juga semuanya sudah pada paham. Gaya gesek itu konsepnya kan berlawanan arah dengan gerak benda. Gaya gesek ada dua, gaya gesek statis sama gaya gesek ini kinetis. Gaya gesek statis itu yang lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Contoh nih, misal ini coba jawab. Ada macam nih. Misalkan ini masanya 5 kg. Ini mu-nya ada dua nih. Mu-nya sama dengan misalkan 0,5 dengan 0,3. Kalau misalkan ini saya dorong dengan gaya F. Misalkan ini F-nya kita variasi. Misalkan ini 20 Newton, F-nya ini sama dengan 25 Newton. Ini F-nya misalkan ini 50 Newton. Coba. Kalau misalkan kita menggunakan yang F 20 Newton, maka gaya gesek nilainya berapa? Ada yang bisa jawab? 25 Newton. 25. Dapatnya dari mana? Mu S kali dapatnya dari mana, N, Bu? N-nya itu sama dengan M kali G. Oh, kemudian yang dipakai Mu-nya yang kita pakai yang 0,5. 0,5. Ada 0,5. jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Nggak ada ya? Oke, coba F gesek. Kita cari dulu F gesek statis sama dengan mu dikali N. Sama dengan 0,5 dikali 50 sama dengan 25. Kalau F gesek kinetisnya sama dengan mu. Ini statis, yang ini kinetis. Mu K, ya. 0,3 dikali 50 sama dengan 15. Lah, kalau dikasih gaya 20 Newton, kemudian gaya gesek statisnya 25. Kira-kira bendanya bergerak atau diam? Diam. Bendanya diam. Ya. Bendanya diam. Kalau bendanya diam, coba. Kalau gaya gesek itu kan arahnya kan berlawanan nih. Ini F gesek. Kalau F geseknya tetap 25, sedangkan F dorongnya 20, kira-kira bendanya harusnya bergerak kemana? Tidak bergerak. Ini contoh nih, ini supaya kalau misalkan Ya, ini saya bergerak tarik ke kiri. gaya 25, kemudian ini dorong 20, berarti kan harusnya bergerak ke kiri. Iya. Iya, Makanya- karena nggak sesuai hukum itu ya, hukum 1 Newton ya. Hukum 1 Newton. Makanya nanti untuk kasus gaya gesek, nanti dikembangkannya kayak gini nih. Jika F dorong kurang dari F gesek statis, maka nilai F geseknya itu sama dengan F dorongnya. F dorongnya. Jadi kalau didorong dengan gaya 20 Newton, F geseknya berapa? Tetap 20 Newton. 20 Newton. Oh, iya. 20 Newton. Ini konsep yang perlu diinikan. Begitu juga kalau misalkan ini F-nya saya ganti 23. Maka gaya geseknya berapa? Tetap 23 Newton. 23 Newton. Tujuannya supaya benda tidak lagi bergerak ke kiri. Kalau gaya gesek lebih besar kan bergerak ke kiri, malah aneh. Masa benda nggak diapa-apain atau gayanya kurang bergerak ke kiri. Ini sampai batas yang nilainya sama. Kalau sudah sama berarti ini F dorong sama dengan F gesek statis. Ini kata-katanya bisa saja benda tepat akan bergerak tapi belum bergerak. Namanya itu benda tepat akan bergerak tapi belum bergerak. Tetapi kalau saat F dorong itu lebih besar daripada F gesek statis, ini baru bendanya bergerak. Kalau sudah bergerak, maka yang berlaku F gesek kinetik. Makanya kalau ini tadi ya, kalau didorong dengan gaya yang 50,
Berarti gaya gesek yang berlaku berapa? 15. 15. 11. Baru kita bisa mencari percepatannya. Seperti itu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba. Lanjut. Oke. Ini kan, ini memang yang nomor 2 ini ada hubungannya dengan hukum Newton yang ketiga sih. Coba kita jelasin hukum Newton ketiga. Namanya gaya kontak. Ini sebenarnya mungkin sudah pada tahu juga sih. Hukum Newton yang ketiga itu kan pada dasarnya, ini misalkan dinding. Kalau dinding itu kita tekan dengan jari kita dengan gaya F, maka dindingnya juga akan menekan kita dengan gaya F yang sama besar, tapi arahnya berlawanan. Makanya ini F boleh ini misalkan 1,2, ini F21. F12 sama dengan negatif dari F21. Ini gaya kontak boleh atau gaya aksi reaksi juga boleh. Penerapannya biasanya di hubungan balok yang ini ya, yang menempel. Ini pasti harus menempel sih. Kemudian didorong dengan gaya F. Nanti antara A dan B ini akan gaya kontak. B dengan C ada gaya kontak. Kita kasih nama saja, ini misalkan FB terhadap benda A, kemudian ini F A terhadap benda B, ini FB terhadap benda C, ini yang F. Namanya bisa ini ya, bisa teman-teman bisa terserah sih namanya, itu biasanya memang kebalik-balik. Ini F benda C terhadap benda B. Yang sama itu yang ini ya, FBA itu negatif dari FAB sama dengan negatif dari FAB. Ini berarti nilainya sama, cuma arahnya berlawanan. Tapi kalau yang FBA dengan FCB ini beda karena beda kontak antara A dan B dengan B dengan C kan beda. Ini FCB sama dengan F. Nah, kaitannya dengan bidang miring tadi tuh. Ini kan bidang miring, berarti ini W-nya. Di sini kan akan muncul gaya normal nih. Ini W-nya. Ini tadi yang W cos. Yang ini adalah W sin. Nah, sebenarnya kan W yang searah cos itu kan menekan bidang miring, sedangkan aksi reaksinya bidang miring itu memberikan gaya N kepada balok yang di atasnya. Nah, ini dasar yang digunakan untuk menjawab yang ini nih. Balok berada pada bidang miring, F gesek sama dengan M gesin. Ini mungkin karena belum lengkap ya, jadinya arah geraknya belum diketahui. Kalau misalkan sudah lengkap, harusnya ya bisa dijawab, ini W cos theta, yang ini W sin theta. Kalau bendanya itu bergerak ke arah sini, misalkan nih bendanya tuh dilepaskan, berarti kan F gesek arahnya ke sini ya, ini adalah F gesek. Kemudian ini N-nya. F gesek itu bisa sama dengan W sin jika ada keterangan nih. Ini jika ada keterangan bendanya itu bergerak GLB. Atau bisa juga bendanya itu diam. GLB itu kan percepatannya 0 ya. Atau bisa juga ini kata lain yaitu gerak lurus beraturan. V-nya konstan. Itu berlaku jika F gesek sama dengan W sin theta yang ini, yang poin 1. Kemudian balok menekan papan tegak lurus ke bawah sebesar MG cos. Ini ya benar juga karena W yang diproyeksikan yang tegak lurus tadi tidak lain adalah W cos. Kemudian N ini benar juga kalau tidak ada gaya lain karena N dengan W cos ini saling tolak belakang. Makanya nilai N sama dengan MG cos. Baru beda jika misalkan seperti ini nih. Ini theta, kemudian ini adalah masanya misalkan 5 kilo, kemudian ini ada F misalkan berapa ya, ini
20 Newton. Ini 37 derajat lah biar mudah. Dicoba saja ini mencari N. Ini awalnya licin aja nih. N-nya berapa? Kemudian A-nya berapa? Dicoba teman-teman sambil memproyeksikan F untuk mencari N sama A. Atau mungkin ada pertanyaan, silahkan tanya. Yang cos 37 piro ya? Cos, oh, Ini keliru. Lu benar, ini cara menghafalkan sih. Ini 37, 0,6. ini 5. 3/4. Sin, 345. ini per 5 semua ya. Yang ini 34, yang ini 34. Sip. Udah, nanti Kamu meleset ya. Ada yang sudah dapat? N-nya berapa? N-nya 40. Bentar. Berapa Mas Anwar? Sebentar. Biru. Sebentar, ini saya share screen-nya. Coba Windows bisa apa enggak? Oke, bisa. Mas Ari Handayani, ini Ari Handayani cewek apa cowok ya? Ibu itu Bapak. Ibu. Bu Ari. Ari. Gimana Bu Ari, sudah dapat? 40 ya. N-nya, 40. A-nya 6. Oke, 40 dan Kok 24 sih? beda-beda ya. Beda-beda Pak, variatif ini. 52. 22 ya. Oke, coba. Yang berapa tadi? Bu Ari, A-nya. Oh, N-nya dulu berapa tadi? 40. 40.
40 kan? 52. 40 N. MG cos 37. Oke, oke. N-nya. Kok nemu N. 24 ya, Pak? 24. N-nya 24. Oke, ada Ini yang 24. Hanya ada yang 24, ada yang 24. Sekarang kita coba nih. Ini N-nya V-nya. 'nya 28 mungkin ya. Nggak tahu. Beda-beda ya. Ini V. Kreatif, Pak. 41,5. hanya 6 punya aku. 1,2. Oke, coba kita cek bareng-bareng kalau gitu ya. Sekarang kita mencari FY-nya dulu. Ini theta-nya kan ditaruh di sini ya, theta-nya. Berarti ada yang bermasalah ini theta-nya ditaruh sini, ada yang bingung apa enggak? Cos Oh iya. iya. 16. Sama ya? 12. FY-nya berarti ini F sin Ini. 7. Berarti F-nya 12. 20 kali sin 37. Sin 37 3/5. 0,6. Dengan 12 ya? 12 iya. Oh, F-nya yang 20 ya. X-nya 16. X-nya ini berarti F cos 37 sama dengan 20 dikali 4/5. 16. Berarti 5. 16 ya. 16. Sekarang kita cari N-nya yang kita lihat yang sumbu Y berarti ya. W-nya belum Sik. dicari. Apanya? W. W cos W-nya. sama W sin. W cos berarti oke sip. Kita cari W-nya tadi 50 kali cos 37. 45 ya. 40. Sama dengan 40. yang W sin-nya sama dengan ini berapa? 3/5 dikali 50 berarti 30 ya. Berarti 28 N-nya. Sigma FY sama dengan 0, berarti ini yang ke bawah negatif nih. Berarti N-nya saja. N dikurangi FY 52. dikurangi W cos theta sama dengan 0. N-nya sama dengan FY-nya 52. sama dengan 12 ditambah W cos-nya 40. 40, Sama 52. 52 Newton. Coba tanya yang bermasalah. Dulu, sebentar. Oh, yang saya dikurang 12 itu tadi itu jadinya 28 Newton. Oh, positif Oh, F-nya ya. ini Sama arah, negatif ya, kan? F-nya ya negatif. Wah. Kok aku positif F-nya? FY-nya ini coba nih, ini untuk memahami arah tuh kayak gini nih. Ini misalkan ya ini. Saya mudahnya menjelaskan ke anak-anak tuh biasanya kalau yang seperti ini itu arahnya ke kanan atas, gabungan dari ke kanan dan ke atas. Ke kanan positif, ke atas positif juga. Kalau yang di soal kita ini memang agak di ini kan ya, karena sumbu XY-nya sekarang agak di ini kan. Agak dimiringkan sejajar dengan bidang miring. Ini arah gayanya ke sana nih. Kalau seperti ini berarti arahnya itu ke kanan bawah, gabungan dari ke kanan, yang ini ke kanan dengan ke bawah, ke arah bawah negatif. FY negatif, W cos ini juga ke arah bawah negatif, N-nya ke arah atas makanya positif. N dikurangi FY kurangi W cos sama dengan 0. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Paham, Pak. Ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita mencari percepatan nih. Yang sekarang sumbu X sigma Fx sama dengan M dikali A. Yang searah sumbu X dilihat yang besar yang mana nih? Kalau yang W sin 30, sedangkan F cos 16. Berarti besar W sin, nanti bergerak ke bawah. Berarti nilai W sin positif, W sin theta dikurangi Fx sama dengan M dikali A. Berarti 30 dikurangi 16 sama dengan 5A. 30 kurangi 16 sama dengan 14 sama dengan 5A. Kita dapatkan A-nya sama dengan 14/5 sama dengan 2,8 ya. Iya. Ada yang sama ya tadi ya? Oke. Ini kalau ada pertanyaan silahkan tanya dulu. Kalau nggak ada pertanyaan mau ngerjain, coba ini saya punya soal mungkin bisa dikerjain.
Mungkin yang ini sih yang ada kayak geseknya. Coba ini yang agak kompleks, coba biar analisanya biar lebih dapat. Yang ditanya gaya kontak. Ya kon mesen aku label gorong ya. Oke. Saya Iya. sorry ya nggak bisa lihat chatnya, saya Ayam. nggak bisa lihat kalau. Saya gambare bisa ngomong. Masih di perjalanan ini Mbak Khairatun. Masih Bapak, tapi tetap menyimak. Siap. Mbak Isa. Mbak Isa dari mana ini Mbak Isa? Oh, Mbak Isa Bu mungkin Isa itu sinyalnya dari lagi. Sumeneb Bapak. Yang dari luar pulau siapa nih Mbak Ika? Saya dari Bengkulu, Pak. Di Bengkulu. Marta, banyak Bu Marta Marta dari Kenalnya Kalimantan. Kalimantan. Kenalnya di mana sih Mbak Ika? Ini teman-teman PPG Mas, iki pejuang PPG. Kenalnya kami di Zoom. Oh, Kenalnya dari Zoom, dari Pulau Sumatera ke Kalimantan, ke Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pulau Madura juga. Ah ya, Pulau Madura Mbak Lisa. Oh iya, Pulau Madura belum disebut, lupa. Kalau lain dari Surabaya. nanti kalau misalkan ya kalau pas waktu-waktu ada soal yang mau ditanyain boleh sih tanya-tanya. Tapi kalau pas hari aktif Senin sampai Jumat saya di kantor agak full jadinya bisa jawabnya nanti mungkin via WA jadinya saya ini kan saya gambar kayak sekarang ini menggunakan pen tablet kirimkan kalau ada pertanyaan. Kalau mau ada ya semacam pertanyaan konsep boleh juga. Nanti di sela-sela saya ngantor saya kerjakan. Yang Silakan. sekiranya nanti soalnya menjurus ke yang ujian UP gitu loh Pak. Wah, itu saya sendiri nyari-nyari juga sih. Saya kalau ada kisi-kisinya, mungkin dari kisi-kisi menerjemahkan ke soal, insya Allah agak bisa sih. Tapi kalau mencari soal, saya sudah sebenarnya berusaha mencari soal-soal tahun-tahun sebelumnya, tapi belum dapat juga sih. Makanya kemarin saya tanya. Kemarin Mbak dapat Ika. kisi-kisi tapi yang tahun 2020-an gitu. Maksudnya ya bukan yang terbaru, yang hampir Yang di sama. share Mbak Ika itu mungkin ya. Iya, hampir sama dengan kayak macam waktu kita pretest. Ya bisa. Nanti sambil jalan mungkin saya akan melihat itu juga. Sebagian ini yang saya tampilkan ini memang yang terutama yang tadi nih kinematika yang grafik-grafik tadi saya sempat baca juga yang dikirim Mbak Ika yang kisi-kisi tahun kemarin katanya Mbak Ika. Sudah saya baca sebagian, belum semuanya sih. Nanti saya juga ini melibatkan kisi-kisi itu. Kemarin saya juga meminta Mbak Ika dipilihin. Kalau di kisi-kisi itu banyak materinya. Kalau mungkin seminggu kita satu kali pertemuan terus kisi-kisinya banyak seperti itu mungkin ya jadinya susah sih agak menyelesaikan jadinya kalau kecepatan. Tapi kalau bisa dipilihin kira-kira materi apa saja nih yang kurang. Dalek kurang semua terus jawab apa Mas? Ya itu. Mohon bimbingannya ini Bapak. Gini aja Mas, kan jenengan besok free toh? Gimana? Besok kan free kan? Oh, besok free. Nah, masukku malam Senin. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Boleh, Ibu? Ya, ya, ya. Heeh. Boleh. Maksudnya nanti kan seminggu bisa 2 kali. Ya, seminggu 2 kali. Bisa. Siap. Oke. Heeh. Tinggal Masnya aja. Bisa toh? Oke. Bisa kalau malam oke sih. Kalau siang itu kalau saya sampai jam 12 itu ada jadwal. Kalau yang minggu saya itu pagi ya memang harus sama anak kan penting juga. Saya masa Senin sampai Jumat sudah full di kantor. Sabtu di Siap. sekolah. Makanya malam bisa sih malam. Iya. Enggak apa-apa. Kita siap. Oke. Siap, malam siap. Pejuang PPG. Kalau seminggu 2 kali masih kurang, Baika nanti bisa dilanjut Jumat, dari Jumat malam lanjut terus. Siap. Seminggu 6 kali sekalian gitu ya. Saya yang dewasa pulang dari kantor langsung belajar. Kami juga tewas, Kak. Karena kami juga Zoom, kami juga harus belajar, harus ngajar, nah, tambah tewas. Harus PPL ya Bu Marta, harus PPL. PPL ya Bu ya. Iya, harus edit video, harus upload video, harus belajar Stefan. Jadinya juga jadinya. Semangat, pokoknya semangat. Oke. Kami Oke, ini siap. butuh penyegaran, Kak. Masalahnya kan banyak yang sudah lupa-lupa ingatan gitu nah, Kak. Tentang konsep-konsep yang baru gitu loh. Jadinya agak ya memang ya harus mau enggak mau dalam waktu dekat ini kita kejar, tinggal 2 minggu kan sebetulnya. Kalau dihitung tanggalnya UP-nya tinggal 2 minggu. 2 minggu ya, wah iya. Ya memang kalau 2 minggu memang ini sih jadinya drilling soal, kalau dapat soal-soal itu lebih mantap sih. Tapi kalau belajar konsep 2 minggu itu nggak banyak memang. Makanya ini saya berusaha cari konsepnya, saya cuplik-cuplik aja. Sebenarnya PPT saya juga banyak, tapi kalau saya jelasin satu PPT itu ya kelamaan. Makanya saya cuplik-cuplik aja tadi supaya banyak yang bisa dikerjain. Lanjut soal saja kalau gitu, Bapak. Cuma 2 minggu ya. Ini sih. Oke. Coba kita kerjain bareng yang ini, atau mungkin ada yang sudah bisa nanti sambil dicocokkan. Kita gambar gaya. Setiap mengerjakan soal Newton itu pasti gambar gaya. Nanti ada soal tentang usaha itu juga menurut saya itu ada konsep yang perlu kita ini. Kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Di sini ada gaya gesek, berarti masing-masing benda ini ada gaya geseknya. F gesek benda A, di sini ada F gesek benda B. Kemudian ini ada F benda B, boleh ini F benda B dari benda A, kemudian ini ada gaya kontaknya ini F benda A dari benda B. Untuk mencari gaya kontak, ini alurnya pasti kita mencari percepatannya dulu yang pertama. Baru yang kedua, setelah mencari percepatannya, kita tinjau salah satu gaya. Bisa benda A saja atau benda B saja. Kita cari A-nya dulu. Ini lebih enaknya dengan tinjauan Semua. total, tinjauan total hukum Newton. Bagaimana caranya? Ya gini nih, sigma F total sama dengan M total dikali A. Sigma F total berarti kita lihat semua gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini searah gerak, tandanya positif. Kalau berlawanan, tandanya negatif. Ini konsepnya cuma seperti itu sih hukum Newton itu. Kita harus gambar gaya itu yang utama. Berarti F ini positif, F gesek negatif, FAB negatif, F gesek B negatif, FBA positif. Makanya ini nulisnya nanti F dikurangi F gesek A, dikurangi FAB, dikurangi F gesek B, kemudian ditambah FBA. Kalau sudah nggak ada lain, baru sama dengan M total. M total dijumlahkan. Berarti ini MA ditambah FB dikali A. FAB dengan FBA itu sama besar, arahnya berlawanan. Makanya ini bisa dicoret. Gitu ya. Sama besar berlawanan arah.
F-nya kita masukkan di soal tadi 16 Newton. Berarti ini 16 dikurangi FGCA. FGCA ini kan sama dengan mu dikali NA. Oke. Ini mu dikali NB. Berarti mu-nya 0,1. NA-nya kalau bidang datar kayak gini kan sama dengan W. Berarti WA-nya sama dengan 30. Berarti sama dengan 3 Newton. Yang ini 0,1 dikali 50 sama dengan 5 Newton. Berarti ini tinggal dikurangi saja nih. 3 dikurangi 5 sama dengan, dijumlahkan saja ini masanya berarti 8A. 16 kurangi 8 sama dengan 8 sama dengan 8A. A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Sekarang baru kita masuk yang tinjau salah satu, ini bukan salah satu gaya ya, salah satu benda. Boleh benda A atau benda B, nanti hasilnya pasti sama. Misalkan kita tinjau benda A. Berarti F ada benda A, ini sama dengan MA dikali A. Sebab saya tanya nih, gaya yang bekerja pada benda A, sebutkan apa saja. Mungkin ada yang bisa salah satu. F dikurangi FAB F Dikurangi FAB. dikurangi FGA. Ada yang lain apa sudah cukup? F sama FGA. FAB-nya Ada 3 ya? Sama FAB, kemudian F dan FGA. Ini miliknya benda A. Selainnya itu miliknya benda B. Makanya ini nanti F dikurangi FAB dikurangi FGA sama dengan MA. MA-nya 3, A-nya 1. Kita masukkan nih 16 dikurangi FAB yang mau kita cari dikurangi FGA-nya 3. Kita pindah ruas nih. 16 dikurangi 3, ini kurangi 3 sama dengan FAB. Kita dapatkan jadinya 10 Newton. Ini sama dengan FAB. Jika kita tinjau sekarang yang benda B, sigma FB sama dengan MB dikali A. Bakalan sama hasilnya. Yang sekarang kita tinjau benda B berarti gayanya FBA sama FGB. FBA sama FGB. Yang ke kanan positif, yang sedang bergerak. Berarti ini FBA dikurangi FGB sama dengan MB dikali A. FBA kita cari nih. Dikurangi FGB-nya tadi 5 sama dengan MB-nya tadi 5 dikali 1. 5 berarti FBA-nya sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10 Newton. Oke, ini untuk 2. Kalau yang 3 sebenarnya caranya sama. Tetap fokus mencari A terlebih dahulu. Kemudian salah satu benda. Oke, siap. Oke. Ada pertanyaan? Sudah jelas. Ini satu soal lagi nih. Mau menjawab yang terakhir ini butuh yang hukum Newton saja sih. Ada yang bisa jawab? Kita tidak memberikan gaya kebalikan. A, B, C, siapa yang jawab A? Ada apa enggak yang jawab A? Yang jawab B ada apa enggak yang jawab C? Balita yang memberi gaya kebalita. Kita memberikan gaya kebalita dengan gaya dibandingkan gaya. Antara B dan C, Pak. Antara B dan C ya. Oke, sip. Coba nih seorang menggerakkan kereta dorong dengan cara mendorongnya. Hasilnya kereta bergerak cepat dan si balita terjungkal ke depan. Berdasarkan informasi itu, pernyataan berikut yang benar. Oke. Ini kereta. Ini didorong tangan, Pak. Kemudian ininya bergerak.
anaknya ini terjungkal. Oke. Berdasarkan informasi itu, pernyataan berikut yang benar. Selama berita menyentuh, ini kata kuncinya itu selama menyentuh nih. Kalau selama menyentuh ini berarti ya ini ya, kita fokusnya yang saat balitanya itu. Kereta tidak memberikan gaya ke balita, hanya balita yang memberikan gaya ke balita. Nah, ini salah karena setiap itu pakai kontak, setiap yang sentuhan. Kalau kita gambarkan gayanya, berarti balita itu memberikan F ke kereta ke arah kanan, keretanya juga mendorong si balita nih ke arah kiri. Ini boleh ini F balita kereta, ini F kereta ke balita. Dan nilainya ini sama besar tapi berlawanan arah. Kalau pada saat lepas ini berarti F yang bekerja pada kereta itu sama dengan 0 kalau sudah lepas. Jeda antara sentuhan dengan lepas ini nanti masuknya ke konsep impuls momentum. Misalkan menyentuhnya itu berapa detik, berarti itu masuknya nanti di impuls, kemudian perubahan kecepatan kereta dari awalnya diam menjadi bergerak, itu menjadi konsep momentum. Nanti F kali delta T, ini yang waktu sentuh, sama dengan ini P akhir dikurangi P awal. Kalau P awalnya diam, berarti ini 0. Momentum itu yang M kali V ya. P2-nya ini yang saat bergerak. Itu kalau tinjauannya, sentuhannya sebentar. Tetapi kan yang ditinjau di soal ini kan cuma saat menyentuh tadi. Kalau saat menyentuh tadi berarti yang diberikan kereta itu sama dengan F yang diberikan kereta ke balita. Yang lain salah. Kereta memberikan gaya ke balita dengan gaya yang lebih kecil ya, lebih kecil salah ya karena aksi reaksi. Berarti yang benar itu yang C. Oke, ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada, ini sudah 2 jam saya pikir kita akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Wah, gini Kak. Sudah Pak. Ya, oke. Aku udah dimasukin. Kita akhiri sekian. Yonage. Saya terlalu cepat, besok bisa disampaikan ke Mbak Ika apa saja yang dikeluhkan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya. Oke. Terima kasih.